semua. Mungkin kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Kali ini sesi ini kita akan coba mempelajari terkait production sharing kontrak ya, jadi skema bagi hasil, skema kontrak kerjasama. Nanti akan coba akan disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Bakun. Untuk selanjutnya Pak Bakun, saya persilakan. Silakan Pak Bakun. Baik, terima kasih Mas Kusmianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Ya baik, ini kita memang kuliahnya jam 1 ya, memang jam-jamnya istirahat ya sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau karena jadwalnya seperti ini, ya kita coba aja. Mungkin nanti saya menyampaikan dasar-dasarnya aja, filosofi dan teorinya. Nanti prakteknya, hitung-hitungannya nanti akan disampaikan oleh Mas Anto gitu. Jadi ini pertemuan terakhir kita yang masih membahas teori gitu. Jadi di dua perhitungan selanjutnya nanti akan full kita membahas tentang hitung-hitungan. Baik, saya share screen ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai production sharing contract atau kontrak bagi hasil gitu. Baik, ini kita mulai saja mengenai sistem fiskal migas di dunia. Jadi sebelum nanti kita masuk yang fokus di Indonesia menggunakan yang mana, kita lihat dulu skema pembagian sistem kontrak yang berlaku di dunia saat ini. Jadi secara umum ya itu terbagi menjadi dua tipe ya, yaitu sistem konsesi ya, yang pertama sering disebut juga sebagai sistem tax dan royalti. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrak. Nah, bedanya di mana? Pada sistem konsesi di sini itu hak terhadap mineral atau migasnya itu berada di tangan dari perusahaan migasnya itu sendiri gitu. Jadi negara tidak ikut campur terhadap urusan manajemen operasi ya. Pokoknya negara itu hanya memberikan izin di awal, kemudian perjanjian di awal itu ditentukan, teksnya itu royaltinya itu dapat berapa gitu. Ini kalau saya coret-coret kelihatan ya, sini ya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, baik. Misalnya di sini dia menentukan teks royaltinya itu di awal itu katakanlah untuk migas itu 15% gitu. Nah, jadi sampai akhir masanya ya juga negara dapat segini aja. Pokoknya negara itu nanti dia akan terima bersih gitu. Jadi pokoknya dia negara dapat 15%. Urusan di sana si kontraktornya mau seperti apa ya negara nggak ambil pusing gitu. Itu yang sistem konsesi. Jadi selain dari royalti, negara nanti akan mendapatkan penghasilan dari pajak penghasilan. Jadi royaltinya misalnya 15%, pajak penghasilannya berapa? Katakanlah anggap aja 40% gitu. Nah, seperti itu kalau di sini. Jadi lebih simple sebetulnya, tapi kontrol negara menjadi tidak ada ya. Jadi kalau di tambang, mineral dan batu bara itu masih ada yang menggunakan sistem ini gitu. Tapi kalau migas di Indonesia sudah tidak. Jadi kalau di luar negeri yang menggunakan sistem seperti ini, misalnya di Norwegia, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem kedua, yaitu sistem kontraktual gitu. Jadi kalau tadi itu mainnya izin di sini, nah kalau di sini kontrak. Kalau kontrak itu posisi negara dan
perusahaan itu menjadi setara gitu. Namanya juga kontrak ya. Di dalam kontrak itu ada hak dan kewajiban. Posisinya itu kita setara. Kalau misalnya di Indonesia itu diwakili oleh Badan Pelaksana atau sekarang yang namanya SKK Migas. Jadi SKK Migas dia itu berkontrak dengan kontraktor kontrak kerjasama atau disebut K3S gitu ya. Nah, jadi karena setara posisinya, tidak bisa serta-merta nanti negara itu kemudian bilang, ah kamu ini saya putus aja lah kontraknya, atau kamu eh kita dengan negara dengan semena-mena mengubah gitu ya, mengubah isi perjanjian, misalnya ditambah-tambahi pajak pajak-pajak yang tidak diperjanjikan di awal. Nah, biasanya nanti mereka akan protes tuh. Mereka biasa bilang, "Oh, Pak, kita kan punya kontrak yang sakral gitu ya, yang disepakati dua belah pihak. Ini harus dipatuhi." Nah, biasanya K3S itu mengandung prinsip sanctity of contract gitu. Dia menganggap kontrak itu sakral. Nah, ini jadi di sini tadi posisinya setara. Kemudian yang kedua, ada kontrol dari negara gitu ya. Jadi ini tadi kepemilikan migas itu tetap di tangan negara. Ya, kepemilikan migas tetap di tangan negara. Kemudian kalau di Indonesia itu ada namanya manajemen operasi juga yang megang SKK migas gitu. Jadi kalau kontraktor ingin melakukan kegiatan, dia harus izin dulu ke SKK migas, mengajukan rencana kerja dan anggaran, disetujui baru dia bisa kerja. Beda dengan konsesi tadi ya bebas saja mereka kalau mau melakukan apapun terserah gitu. Ya sederhananya begitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, kemudian sistem kontrak itu ada yang service atau jasa, ada yang production sharing kontrak. Nah, service kontrak ini digunakan misalnya di Arab Saudi gitu. Jadi negara itu mereka membayar, nanti perusahaan itu yang melakukan jasa aja, kegiatan pengeboran dan sebagainya. Tapi kepemilikannya itu semua tetap di negara dan mereka nanti akan dibayar oleh pemerintah di sana. Jadi dibedakan jadi no risk dan with risk. Jadi kalau yang no risk ini pokoknya dia dibayar aja gitu. Perjanjian di awal berapa, kemudian kalau di with risk ini biasanya berdasarkan persentase bagi hasil. Nanti bagi hasilnya berapa baru pembayarannya menggunakan eh, persentase dari keuntungannya gitu, dari profit. Nah, kalau kita masuk di production sharing contract, nanti di belakang kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai ini karena ini yang digunakan di Indonesia. Jadi ada dua tipe, Indonesian type dan Peruvian type. Jadi tipe Indonesia ini ya karena ini yang mengembangkan kita ya. Jadi Indonesia ini dianggap sebagai negara pelopor sistem PSG. Jadi kita itu bagi hasilnya itu berdasarkan profit ya atau keuntungan. Sedangkan jadi ada apa yang di bagian negara itu diambil dari profitnya, nanti detailnya akan kami jelaskan di belakang. Sedangkan kalau sistem Peruvian yang digunakan di Peru itu diambil dari penghasilan kotor. Jadi kalau di Indonesia itu dipotong dulu dengan biaya-biaya atau yang kita sebut dengan cost recovery. Sedangkan kalau di Peruvian tidak, gitu. Langsung dibagi penghasilan gross di awal. Seperti itu. Nah ini tadi penjelasannya yang sudah saya sampaikan. Secara umum sistem konsesi dan kontrak. Ini tadi ya, konsesi itu izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan. Gitu. Nah kemudian lisensi itu berupa peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh penerima lisensi, sehingga jika terjadi pelanggaran pemerintah dapat mencabut lisensi bila dianggap perlu. Gitu. Jadi pemerintah bisa mencabut sewaktu-waktu, kemudian posisi pemerintah lebih tinggi daripada penerima lisensi. Sedangkan yang kedua, sistem kontrak tadi ya antara kalau di Indonesia itu kita SKK Migas atas nama pemerintah dengan K3S untuk melakukan suatu kontrak gitu. Kemudian ada hak dan kewajiban dan di sini disebutkan bahwa kalau ada perselisihan itu diselesaikan pertama melalui jalur musyawarah, apabila belum dapat diselesaikan akan diserahkan pada suatu keputusan arbitrase. Jadi di kontrak itu dicantumkan itu mau pakai arbitrase pengadilan
lokal, kalau Indonesia itu ada namanya BANI, atau melalui arbitrase di luar negeri. Jadi itu ditentukan di awal. Makanya kita tidak bisa sembarangan gitu kalau menggunakan sistem kontrak kerjasama. Ketika katakanlah negara melakukan atau badan pelaksana melakukan sesuatu yang dianggap melanggar kontrak, mereka bisa menuntut. Dan biasanya nuntutannya kan ganti ruginya tinggi gitu. Nanti harus dibayar. Jadi kita sebisa mungkin menghindari hal-hal seperti itu. Dan kalau royalty tax dibedakan menjadi sistem Amerika dan non Amerika. Nah, jadi kalau sistem Amerika itu kepemilikan sumber daya alam itu ada di tangan individu. Yang punya tanah itu siapa gitu. Nanti dia yang dianggap punya kekayaan di situ. Sedangkan kalau sistem yang non Amerika itu ada di tangan pemerintah. Ini penjelasan sistem konsesi. Jadi ini dia merupakan yang paling tua. Jadi zaman-zaman kesultanan dulu. Misalnya di Riau, Chevron itu atau dulunya Caltex itu di awal-awal masuknya itu pakai sistem konsesi. Atau di Pangkalan Berandan, Sumatera Utara juga seperti itu gitu. Jadi karakteristik sistemnya semua hasil produksi dalam wilayah konsesi dimiliki oleh perusahaan migas. Kemudian negara menerima pembayaran royalti. Itu ya tadi ya yang saya sampaikan, royaltinya diambil berapa persen gitu. Dan ada pajak. Jadi ada dua hal itu. Jadi seperti itu ya kalau yang konsesi. Nah ini saya sampaikan. Ada pemerintah dan ada kontraktor. Ini tadi pemerintah tidak memiliki hak untuk masuk dalam ranah operasional gitu. Jadi semuanya adalah kewenangan dari kontraktor. Ya, pemilik produksi migas adalah kontraktor. Kemudian perusahaan menyiapkan rencana program kerja, rencana teknis operasional. Jadi mereka tidak perlu meminta persetujuan pemerintah, langsung saja mereka bisa melakukan. Kemudian dia kapan mau dijual gitu, bebas juga gitu. Kapan mau mengembangkan itu bebas, kewenangannya dia. Ini tadi pemerintah hanya menerima pajak dan royalti sebesar persentase tertentu dari total revenue. Kemudian perusahaan menyediakan modal dan menanggung resiko ya. Ya ini sama juga dengan sistem PSG. Jadi ini ya revenue misalnya dapat berapa gitu ya, katakanlah 1000 barrel atau berapa, nanti dibagi royalti. Royalti itu masuk ke pemerintah di sini, masuk ke government tax. Kemudian setelah royalti itu ada revenue. Nah, dari revenue ini itu ada yang namanya cost deduction gitu ya, untuk pengurang pajak gitu. Jadi kontraktor itu membayar pajaknya itu hitungannya bukan dari gross revenue tapi setelah dipotong royalti gitu. Nah, kemudian dia ada namanya petroleum taxable income, jadi pajak khusus perusahaan migas. Kemudian ada pajak penghasilan yang berlaku umum gitu. Jadi nanti negara akan mendapatkan seperti ini gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini antara lain negara Norwegia yang masih menggunakan sistem ini. Nah, selanjutnya ini sistem bentuk kontrak kerjasama yang berlaku di Indonesia. Ini dulu kita menggunakan konsesi, kemudian kontrak karya, dan kontrak bagi hasil itu berbagai macam generasi. Jadi intinya Bali ya, kontrak itu kan dua belah pihak. Ada negara di situ, kemudian ada K3S gitu. Jadi penyusunannya ya generasi-generasi itu tergantung kondisi pada saat itu gitu. Ya ada masa misalnya negara ini kita merasa kuat, oh migas di Indonesia ini banyak nih, lagi gampang ditemukan ya, bisa pada masa-masa seperti itu ya kita menggunakan klausul yang lebih menguntungkan pemerintah gitu ya. Jadi kita bisa seperti jual mahal gitu. Kami punya termnya segini, bagi hasil ini seperti ini ya, kalian mau masuk apa tidak gitu. Tapi ada juga masa ketika posisi pemerintah itu lemah. Lemahnya itu migas di Indonesia sudah semakin sedikit, kemudian katakanlah kondisi geologinya susah untuk dicari.
kemudian ada banyak ketidakpastian dari sisi regulasi, kemudian pengembangan di daerah juga dianggap ya inilah kadang ini kan ya kalau ada perusahaan migas di situ kan banyak didatangi lah katakanlah ormas atau pihak-pihak lain itu untuk minta-minta hal seperti itu. Dan juga ditambah lagi misalnya kondisi persaingan dengan negara lain gitu. Misalnya negara lain menawarkan term yang lebih menguntungkan. Nah, jadi makanya nanti eh, masing-masing kontrak dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan gitu. Klausul-klausulnya itu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan negara pada saat itu. Seperti itu. Ini prinsip-prinsip utama kontrak kerjasama yang berlaku di Indonesia ya. Jadi kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan. Jadi nanti di titik serah itu dibagi bagian pemerintah berapa, bagian kontraktor berapa gitu. Kalau sebelum itu tetap dianggap sebagai milik negara sepenuhnya. Kemudian ini pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana. Jadi semuanya harus izin. Ya mau dia melakukan POD ya harus izin pemerintah dulu. POD 1 menteri di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas gitu kan. POD selanjutnya di SKK. Dan juga mau melakukan kegiatan dia juga harus minta izin dulu. Kemudian modal dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh BU-BUT. Wah. Recording in progress. Ya, mohon maaf sambungan internet saya sepertinya tadi terputus ya. Ini saya lanjutkan. Mungkin tidak menyalakan video. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini pokok-pokok kontrak kerjasama itu. Jadi di dalam suatu kontrak kerjasama yang nanti ditandatangani oleh SKK Migas ya sebagai wakil dari negara dengan K3S itu dia harus punya 17 poin ini itu. Baru dia bisa dianggap sebagai kontrak kerjasama yang sah. Ya, itu ada di ketentuan di pasal 11 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Jadi Undang-Undang Migas ini bagaimana kita ketahui ya masih dalam proses revisi gitu ya. Artinya di tahun 2013 dulu digugat di Mahkamah Konstitusi antara lain terkait badan pelaksana dan kemudian pemerintah diminta untuk menyusun gantinya gitu. Tapi sampai sekarang dari 2013 sampai sekarang sudah 8 tahun belum juga berhasil gitu menyusun suatu undang-undang migas yang baru. Jadi karena memang ya berbagai macam kepentingan di situ. Sehingga sulit sekali untuk tercapai. Jadi seperti ini. Jadi pokok-pokok kontrak kerjasama itu penerimaan negara gitu. Ya, itu harus jelas itu dicantumkan bagi hasilnya berapa. Negara berapa persen, kontraktor berapa persen, nanti minyak dan gas itu beda hitung-hitungannya. Seperti itu, kemudian ada wilayah kerja dan pengembaliannya. Jadi pengembaliannya ini maksudnya suatu wilayah kerja itu di awal itu kan dikasih luas gitu ya. Katakanlah dia ini suatu wilayah kerja. Jadi si kontraktor itu ternyata dia cuma tertarik di area ini aja yang menurut dia berpotensi. Nah, ini kan berarti yang lain-lainnya ini sama dia tidak dikembangkan gitu ya. Dia harus mengembalikan ke negara. Biasanya 3 kali tuh di awal dia mengembalikan di sini, mengembalikan di sini, mengembalikan di sini. Jadi itu tujuannya agar bisa dikembangkan oleh kontraktor lain gitu. Jadi daripada sama kontraktor yang ini tidak dikembangkan, jadi lebih bagus oleh dia dilepas, nanti oleh negara dilelang kembali, ditawarkan kepada pihak lain yang berminat. Kemudian ada kewajiban pengeluaran dana.
ya, terkait operasional, ASR dan sebagainya, kemudian perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi, jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak. Jadi kontrak migas itu kalau dia dari awal itu 30 tahun. Dari awal itu maksudnya dari ada masa eksplorasi dan ada masa produksi 30 tahun. Tapi kalau dia sudah berproduksi kemudian dia perpanjangan kontrak atau oleh kelola itu dia 20 tahun seperti itu. Kemudian ada penyelesaian perselisihan yang tadi disampaikan. Jadi mau di mana nih? Mau di arbitrase lokal Indonesia atau di internasional? Arbitrase internasional. Jadi kalau ya perusahaannya lokal gitu ya, katakanlah Pertamina, Medco ya mungkin cukup di situ dicantumkan diselesaikan di dalam negeri. Tapi kalau perusahaan asing tentunya dia nggak mau di dalam negeri. Dia biasanya nunjuk yang arbitrase di luar negeri, katakanlah Singapura atau di Amerika Serikat seperti itu. Dan di poin 7 ada kewajiban pemasokan minyak bumi dan atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Jadi ada namanya DMO gitu ya, Domestic Market Obligation. Jadi kewajiban untuk menyetor ke negara gitu. Jadi DMO itu ada jumlahnya ya, yang diatur itu kadang ada jumlah. Kalau dulu itu ada jumlah dan harga. Jadi misalnya DMO-nya itu 30% gitu ya. 30% itu artinya kontraktor itu dia harus 30% ini dia jual ke dalam negeri ya, ke pemerintah. Tidak boleh dia ekspor gitu. Ya, dijual untuk dalam negeri 30% dan harganya ya, kalau di masa lalu itu harganya itu harga diskon. Jadi tidak harga pasar. Harga pasarnya katakanlah anggap aja $100 per barrel, nanti dia jualnya ke pemerintah itu nggak di harga ini gitu, di diskon. Misalnya 30% ya berarti negara cuma bayar $30 seperti itu. Jadi di masa lalu seperti ini kebanyakan kontrak, tapi kalau di sekarang kebanyakan cuma jumlahnya saja gitu ya. Sedangkan harganya itu nggak diskon. Seperti itu. Kemudian ada berakhirnya kontrak ya, terminasi itu pada kondisi apa saja kontrak itu bisa berakhir. Misalnya kontraktor itu tidak memenuhi kewajiban apa gitu, nah itu diatur. Kemudian ada kewajiban pasca operasi pertambangan ya, ASR ini, jadi tidak boleh dia meninggalkan begitu saja ketika nanti dia pergi, jadi harus dia mencadangkan dana di sini untuk ASR. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup, ada pengalihan hak dan kewajiban. Jadi kalau dia mau menjual itu, misalnya dia tadi mengembangkan di sini, menurut dia ini udah nggak prospek nih, saya mau ngalihkan ke pihak lain gitu. Nah itu ada nanti diatur di sini seperti apa prosesnya. Kemudian pelaporan yang diperlukan, mereka melapor ke pemerintah dalam kondisi apa saja. Kemudian rencana pengembangan lapangan yang minggu lalu kita bahas gitu. Jadi POD-nya seperti apa nih, dia bisa mengajukan POD, nah itu diatur. Kemudian 15 itu terkait PKDN ya, komponen dalam negeri. Kemudian 16 pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak masyarakat adat gitu. Jadi harus ada community development. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat dan jaminan hak masyarakat adat. Jadi ada di beberapa daerah yang masih kuat adatnya, katakanlah misalnya di Papua gitu, kalau mau melakukan kegiatan di sana ada upacara adatnya dan ada kompensasi yang harus dibayar ke masyarakat adat gitu. Ada hal-hal seperti itu. Kemudian 17 ada pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Baik, ini ya filosofinya itu. Kenapa sih negara itu Indonesia ya, atau di sini konteksnya Indonesia itu perlu untuk meminta atau bekerja sama dengan kontraktor. Kenapa tidak dikelola sendiri gitu oleh dalam negeri semuanya? Pasal 33 itu kan disebutkan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pertanyaannya kan, mengapa kita tidak mengelola sendiri? Makanya di sini
konsep PSG ini dikembangkan waktu itu oleh Ibnu Sutowo namanya. Beliau awalnya dari angkatan bersenjata, kemudian menjadi direktur Pertamina, sempat menjadi Dirjen Migas juga dan Menteri SDM gitu ya. Dia mengembangkan konsep PSG ini. Dia itu eh, terinspirasi dari sawah gitu ya. Sistem paron di petani desa. Petani desa itu kan seringnya ada yang punya lahan, tapi dia katakanlah nggak mau kerja di situ. Sementara ada orang-orang yang tidak punya lahan, tapi dia punya tenaga dan bersedia mengembangkan seperti itu. Kemudian bagi hasil gitu, yang punya lahan berapa, kemudian yang bekerja di situ berapa bagiannya. Nah ini pada masa itu filosofinya itu begitu. Jadi dianggap itu negara itu di sini Indonesia itu kita punya sumber daya alam ketika itu. Ya. Tapi kita tidak punya keterampilan dan teknologi, keuangannya itu juga susah ya. Kita tahu bisnis migas itu butuh dana yang sangat besar. Kemudian kita juga tidak bisa menanggung resiko, ya. Tidak berani gitu. Nah, bayangkan pakai APBN untuk mengembangkan migas ya. Iya kalau ketemu. Tapi kan resikonya besar sekali, kemungkinan tidak ketemu besar. Makanya di sini posisi kita seperti itu. Ya pada masanya Ibnu Sutowo sangat relevan. Ya pada zaman sekarang ya kita harus memperhitungkan lagi sebetulnya ya. Kita sudah perlunya Pertamina gitu. Apakah Pertamina punya keterampilan teknologi ya? Keuangan ya punyalah. Walaupun mungkin tidak bisa semuanya. Tapi resiko nih, terutama di faktor resikonya yang saya lihat Pertamina itu belum berani menanggung resiko gitu. Makanya mereka lebih sering mengembangkan migas itu untuk wilayah kerja yang sudah aman. Jadi wilayah kerja yang sudah berproduksi, kemudian habis gitu ya masa berlakunya ya. Misalnya katakanlah Chevron, Rokan itu dulu Chevron kan udah jelas itu besar. Kemudian habis masa berlakunya, masa kontraknya baru Pertamina masuk di situ. Jadi dia lebih senang main yang aman-aman. Itu seperti Mahakam ya dari Total kan. Banyak kan begitu. Tapi untuk mulai baru yang resikonya yang masih tinggi, saya lihat Pertamina masih belum berani gitu. Nah di sini ini posisi negara seperti ini. Kemudian posisi dari kontraktor ini gini, dia tidak punya sumber daya alam, tapi dia punya keterampilan teknologi, keuangannya punya, mau menanggung resiko gitu. Jadi dua kepentingan ini bertemu, ya akhirnya sepakat untuk membentuk kontrak kerjasama, ya bersepakat untuk menandatangani kontrak kerjasama dengan pola kontrak bagi hasil. Ya ini perkembangannya bentuk kontrak kerjasama migas di Indonesia ini. Ya itu macam-macam lah perubahannya. Biasanya splitnya yang berubah kan, diatur-atur gitu, bergeser. Kemudian FTP-nya berubah. Kemudian terkait pajak juga berubah ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini jenis kontrak lain yang pernah berlaku di Indonesia ya ini jarang ya gitu ya. Sebetulnya itu ada kontrak jasa dan ada TAC itu yaitu untuk meningkatkan sumur-sumur produksi yang sudah tua. Produksi yang dibagi adalah hanya dari penambahan produksi setelah secondary recovery tersebut. Kemudian ada JOB. Jadi di sini itu Pertamina itu ikut terlibat dalam penyertaan modal sehingga komposisi menjadi 50-50. Ini penjelasan sedikit terkait kontrak jasa gitu ya, suruh bagi hasil itu milik pemerintah. Risiko dan biaya ditanggung kontraktor. Kemudian kontraktor itu mendapatkan fee. Jadi biaya dan fee kontraktor dibayar dalam bentuk revenue dari bagi hasil, kemudian fee kontraktor itu dikenai pajak gitu. Fee bisa dibayar dalam bentuk persentase dari profit atau dalam bentuk dolar per barrel gitu. Jadi kalau dolar per barrel itu disebut pure service contract. Ini kalau persentase profit maka itu risk service contract. Ya ini skemanya ya, dari ada penghasilan gross revenue di sini, kemudian dipotong biaya operasi itu menjadi dikembalikan kepada kontraktor. Kemudian ada remaining revenue, dari remaining revenue itu kontraktor itu mendapatkan fee
dan masuk ke pemerintah juga. Dan pemerintah juga mendapatkan masukan dari pajak. Ini tadi PSG yang sudah disampaikan, dikembangkan oleh Ibnu Hutowo. Jadi kontrak didasarkan pada pembagian biaya produksi setelah dikurangi biaya-biaya cost recovery. Ini jadi gini ya, cost rec itu kan sebetulnya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor ya, kontraktor yang melakukan kegiatan di situ, melakukan pekerjaan, kemudian dia minta ganti ke pemerintah gitu. Jadi dari sisi kontraktor dia nganggap itu bukan penghasilan, itu penggantian biaya. Nah, tapi dari sisi pemerintah karena ini tiap tahun dianggarkan di APBN, dianggap diambil seolah-olah diambil dari bagian negara gitu. Jadi makanya itu sering terjadi perselisihan terkait cost recovery ini. Terutama ketika harga minyak rendah, harga minyak turun, sementara kan ya biaya cost rec-nya itu banyak seperti itu. Itu beban negara menjadi lebih berat. Nah, ini sedikit skemanya PSG. Jadi di sini ada produksi. Ada produksi, katakanlah migas, kemudian ada dibagi FTV. Ya, FTP itu untuk menjamin adanya penerimaan negara. Karena kita tahu kan kalau dalam sistem PSG ini ada yang namanya cost recovery. Jadi sebelum dibagi, ya, sebelum profitnya itu dibagi harus dipotong cost rec. Gitu. Kalau cost rec-nya sangat besar, bisa-bisa negara itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ini kan ada dibagi di sini ya, government share, contractor share gitu. Jadi kalau dari gross revenue production langsung dipotong cost rec, maka dikhawatirkan bagian negara sama sekali tidak ada gitu. Apalagi di awal-awal produksi habis digunakan untuk cost rec saja. Makanya ada yang namanya FTP, First Range Petroleum. Jadi ditentukan di kontrak beda-beda. Misalnya katakanlah ada 10, ada 15, ada 20%. Katakanlah 20%. 20% ini dibagi berdasarkan persentase government dan kontraktor yang diatur di kontrak. Ini misalnya 75-25 gitu ya. 75 buat government, 25 buat kontraktor. Jadi FTP-nya ini di awal itu dibagi dari dua, misalnya di awal itu produksi migasnya itu 1000 barrel gitu ya. Jadi di sini yang dibagi itu adalah oilnya gitu, produksi minyaknya. Jadi 1000 barrel, 20%, berarti kan 200 gitu ya. 200 itu 75 masuk ke pemerintah, 25 masuk ke kontraktor. Nanti baru biayanya berapa gitu, baru dipotong biaya. Seperti itu. Kemudian ada investment credit. Investment credit ini biasanya kalau ini salah satu bentuk insentif lah. Tidak semuanya ada, tidak semua proyek atau tidak semua kontrak itu ada investment creditnya. Tapi ya kalau ada, ini bentuk insentif dari pemerintah, tapi nanti dia juga kena pajak. Nah, setelah dipotong ETS, cost recovery dari produksi dipotong FTP, kemudian dipotong cost rec, sisanya baru masuk ETS. ETS itu equity ya, equity to be split ya, to be split. Nah, ETS itu kalau ada bagian dari untuk pemerintah daerah, ini diambilnya dari ETS, dana bagi hasil misalnya, dibuat daerah yang besar itu dapat itu dari Blok Cepu gitu ya, Bojonegoro itu yang daerah yang DBH-nya paling besar, atau di Provinsi Riau itu besar, dan juga Kalimantan Timur besar juga gitu. Jadi daerah itu mendapat bagi hasil itu dari ETS ini gitu. Dan ada wilayah kerja di Indonesia itu yang tidak sampai ke sini. Jadi negara cuma dapat dari FTP aja gitu. FTP dipotong cost rec, FTP dipotong cost rec gitu. Tidak pernah sampai ke sini karena biayanya besar ya. Banyak yang seperti itu.
Terutama untuk yang baru-baru inilah. Kalau di masa lalu kita masih punya banyak giant field, kalau sekarang udah susah seperti itu. Nah, di sini nanti ada masuk government share dan ada bagian negara. Dan ini tadi ya, DMO 25% yang tadi saya sampaikan, kewajiban pemerintah, kewajiban kontraktor. Katakanlah diatur dia wajib menjual bagiannya ke pemerintah itu sebesar 25%. Nanti negara memberikan DMO fee. Nah, ini tergantung kesepakatannya. Negara itu bayar DMO itu harga normal atau harga diskon. Ya kalau dia harga normal berarti ya sama aja kan, equal gitu. Tapi kalau harga diskon nanti beda lagi hitungannya kan. Kemudian di sini ada pajak penghasil taxable income. Nah, jadi ini di akhirnya ada government tax dan ada contractor tax. Seperti itu ya. Jadi negara itu tadi dapat dari FTT, ETS, dan kemudian income tax. Selanjutnya, ini masih sama lah. Ini biasanya dari segi undang-undangnya tentang kontrak bagi hasil. Jadi kata kuncinya itu adalah bahwa kontrak kerjasama atau kontrak bagi hasil itu lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah, ini adalah bentuk kontrak bagi hasil yang ada di Indonesia itu yang kita gunakan saat ini ada dua, yaitu cost recovery ya. Ini ada skemanya tadi sampaikan. Cost recovery itu adalah adanya pemulihan biaya atau biaya-biaya yang dikembalikan gitu. Jadi kontraktor mau kerja, dia nalangi dulu, nanti dikembalikan oleh negara. Kemudian ada sifatnya gross split. Kalau gross split itu langsung di awal dibagi. Tidak ada cost rate. Misalnya negara 57 di sini contohnya. Negara pemerintah 57, kontraktor 43. Dari 43 ini kontraktor kamu terserah. Kamu mau gunakan biaya seperti apa, kamu harus se-efisien mungkin. Pokoknya saya kasih kamu 43%. Seperti itu. Nah, kalau di sini tadi kan dipotong dulu cost rate-nya. Cost rate ini kan dia sering sekali biaya itu lebih besar daripada perencanaan di awal. Itu yang sering kali jadi masalah di awal ketika POD, beda ininya, asumsinya ternyata setelah dilaksanakan berubah sehingga cost rate-nya menjadi besar. Jadi di sini kata kuncinya adalah cost rate. Ya di sistem gross split ini dihapus. Jadi langsung gross split ya. Jadi dibaginya itu splitnya itu dari gross, dari hasil minyak kotor gitu, langsung dibagi. Jangan kalau cost rate kan dari sistem gross split itu dari profitnya gitu. Ini tadi yang tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang kalau skema gross split itu waktu itu zamannya Pak Ignatius Jonan, Pak Archandra Tahar mengembangkan skema ini. Niat awalnya adalah yang pertama itu efisiensi lah, efisiensi percepatan dan agar lebih cepat semua prosesnya. Jadi ini mirip seperti royalti atau tax di mana tidak perlu lagi izin. Kalau di sini kan ada tiap kali harus kalau mengajukan WPNB ya, program and budget gitu. Tiap tahun sampaikan ke SKK gitu, rencana kerjanya apa, biaya berapa gitu. Kadang rencana kerjanya disetujui tapi biayanya oleh SKK ini nggak cocok nih asumsinya ini. Biaya yang kamu ajukan ketinggian gitu, akhirnya prosesnya lama. Tapi kalau di sini yang ada itu adalah WP. Program aja, rencana kerja. Budgetnya itu tidak ada, terserah kamu. Pokoknya kan dia udah dipatok di sini, 43% misalnya. Jadi terserah kamu mau biaya berapa terserah kamu, yang penting programnya tercapai gitu dan jatah kamu dikunci segini. Seperti itu gross split. Kemudian ini kan ada yang namanya base split ya. Base split itu split dasarnya pemerintah. Ini contohnya pemerintah. Ini kalau minyak gitu ya, pemerintah 57, kontraktor 43, nanti gas beda lagi. Nah, split bagiannya kontraktor itu bisa bertambah. Ini ada komponen variabel dan ada komponen progresif. Yang variabelnya yang dianggap tetap gitu, kalau progresif itu yang terus berubah-ubah. Jadi ada
status lapangannya, udah POD atau belum, dan lokasi lapangan onshore atau offshore. Kalau offshore, otomatis kan lebih susah, maka speednya nambahnya lebih besar. Dan kedalaman reservoir juga. Reservoir yang lebih dalam, lebih susah, dapat speed lebih tinggi. Infrastrukturnya juga dihitung. Kalau di daerah-daerah yang tidak ada infrastruktur, speednya lebih besar. Dan jenis reservoirnya, kandungan CO2 H2S. Jadi intinya yang lebih sulit, speednya lebih besar gitu ya. Buat jenis kerja. Dan TKDN, jadi kontraktor yang TKDN-nya lebih tinggi, itu dia akan mendapatkan speed lebih besar. Kemudian dia udah masuk di tahapan produksi apa gitu. Kemudian ada komponen progresif yang harus dievaluasi tiap bulan. Jadi ya bisa saja setelah tambah ini bagiannya pemerintah berkurang jauh, kontraktor nambah. Misalnya jadi katakanlah jadi 30-70 seperti itu atau 20-80. Jadi ini tergantung nanti pemerintah nanti memutuskannya di akhir seperti apa split final. Jadi yang ini nanti akan dicantumkan dalam persetujuan POD. Komponen variabel ini di dalam POD persetujuan POD pertama sudah harus ada komponen ini dan pemerintah sudah mencantumkan yang komponen variabelnya seperti apa. Kalau yang progresif kan masih harus disesuaikan per bulan gitu. Jadi dengan ini diharapkan kontraktor secara alami akan melakukan penghematan. Dan pemerintah masih mendapatkan tambahan biaya dari pajak. Jadi ini yang di masa lalu mekanisme bagi hasil PSG PP 79 tahun 2020. Jadi ada prinsip assume and discharge. Jadi pajak itu PPN, PBB, PDRD awalnya dibayarkan oleh kontraktor tapi dikembalikan ke negara seperti itu. Ya, oleh negara dikembalikan kepada kontraktor gitu ya. Jadi cuman berpindah aja gitu. Jangan setelah PP 79 PP 7 tahun 2010 PBB itu akan dibebankan sebagai cost rec, itu juga PDRB sama dibebankan sebagai cost recovery. Jadi mungkin sekian dulu yang materi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Santo, tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan. Nah, adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Soalnya nanti materinya lebih rumit nanti. Masuk hitung-hitungan. Jadi udah dapat ya prinsipnya ya. Beda sistem teks apa? Kemudian Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi mengenai yang arbitrase itu, Pak, saya penasaran. Kalau untuk di Indonesia sendiri, saya pernah nggak ada contoh kasus di mana itu terjadi gitu, ada penyelewengan kontrak tersebut. Nah, misalnya seandainya si pemerintah yang salah gitu, itu apa yang dilakukan gitu? Apakah penyelesaiannya berupa biaya kah atau hukuman atau seperti apa? Ya, terima kasih Mas Nyoman atas pertanyaannya. Jadi terkait arbitrase memang ada ya permasalahan itu yang baru ini ada di wilayah kerja sangat-sangat katakanlah gitu ya. Wilayah kerja sangat-sangat antara kontraktor yang lama FICO seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kontrak ya terkait pengembalian biaya investasi gitu. Akhirnya dia menuntut di arbitrase gitu ya. Tuntutannya biasanya ya dalam bentuk uang gitu ya, seperti itu. Sekian jumlahnya nanti ya belum ada ini sih ya, putusannya seperti apa gitu. Ya belum, masih dalam tahap tahap proses itu. Dan Mas Anto ada yang ingin ditambahkan? Iya, ya, terima kasih Pak Margun. Ya.
Jadi emang arbitrase ini ya kalau sebelumnya masih jarang ya, tapi baru-baru ini sempat ada beberapa kali memang kasus migas yang permasalahan migas yang dibawa ke arbitrase seperti itu. Karena memang kalau di kontrak kerjasamanya kan sebenarnya sebelum masuk ke arbitrase penyelesaian permasalahan itu diselesaikan antar pihak terlebih dahulu ya. Baru setelah itu ketika tidak ketemu jalan keluarnya, setelah itu dibawa ke arbitrase gitu. Nah untuk yang kasus sangat-sangat ini memang terjadi dispute gitu ya antara kontraktor gitu. Jadi si kontraktornya memang membawanya ke arbitrase gitu. Seperti itu. Kalau hasilnya sampai sekarang sih masih proses ya seperti itu, masih proses. Itu Mas. Ya, jadi ada juga kasus lain itu juga baru ingat. Jadi ada wilayah kerja yang pemerintah itu kan nganggap kontraktornya itu tidak melaksanakan kegiatan sesuai kontrak gitu ya. Akhirnya oleh pemerintah diterminasi. Jadi kalau sesuai kontrak itu kan ada kewajiban kontraktor 3 tahun pertama, 6 tahun pertama. Nah ini ada satu wilayah kerja yang setelah itu menurut pemerintah memang kontraktornya tidak menjalankan. Jadi akhirnya oleh pemerintah diterminasi, putus kontraknya, tapi dia masih nuntut gitu, nuntut ke arbitrase. Ada juga case-case seperti itu gitu. Kita dari sisi pemerintah udah merasa udah sesuai nih, tapi mereka tetap merasa bahwa eh, ada sesuatu yang salah dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu, Mas Nyoman. Baik, terima kasih Pak. Ya, dari yang lain ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali atau pendapat silakan. Silakan Mas Dionista. Halo Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang menentukan skema kontrak PST cost recovery, PST gross split maupun kontrak itu dari K3S atau pemerintah ya Pak? Nah, baik. Dan Terima kasih. parameter apa saja yang menentukan itu? Nah, baik. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kontrak itu kan sesuai kondisi kita ya, utamanya dari pemerintah dan juga industri pada saat itu seperti apa. Nah, kalau di masa lalu nih tergantung periode-periodenya ya. Jadi misalnya dulu itu kita cuman satu PSG aja gitu. Cuman kontrak bagi hasil PSG cost recovery. Nah, ya kontraknya PSG cost recovery ya kontrak bagi hasil cost recovery, tapi yang berbeda adalah klausul-klausulnya aja gitu ya yang disesuaikan tapi intinya PSG gitu. Nah, kemudian di tahun 2017 pemerintah memperkenalkan tadi kan gross split. Nah, di masa itu karena itu sesuatu yang baru yang memang industri migas itu sebetulnya belum gitu mengenal lah di Indonesia, akhirnya pemerintah membuat kebijakan ya itu harus katakanlah dipaksa gitu. Jadi untuk pada kondisi saat itu WKWK baru, wilayah kerja baru ya, kalau kamu mau tanda tangan kontrak harus cost recovery. Karena harus gross split gitu. Karena dari sisi pemerintah ketika itu melihat satu gross split ini sesuatu yang baik, dimaksudkan baik untuk mempercepat efisiensi dan sebagainya, tapi industri belum terbiasa. Jadi harus dipaksakan gitu. Ini seperti kebaikan-kebaikan yang harus dipaksakan dari sisi pemerintah waktu itu melihat gitu. Jadi kontraktor itu tidak bisa milih. Jadi 2017 sampai kemarin ya 2020 itu tidak bisa milih kontraktor. Harus gross split kalau mau tanda tangan kontrak di periode itu. Tapi sekarang pemerintah kembali terbuka. Terbukanya silakan pilih mau cost recovery atau mau gross split. Jadi silakan dikaji dari sisi kontraktor menurut mereka mana gitu. Jadi kalau kontrak baru seperti itu ya bisa pilih ya, bisa. Yang perpanjangan juga, tapi karena kalau kontrak perpanjangan atau alih kelola biasa peminatnya lebih banyak gitu. Nah, itu harus benar-betul dievaluasi oleh SKK Migas kemudian disampaikan ke pemerintah. Misalnya kontraktornya itu
ada satu yang minta kosrek, satu minta gross split ya, karena harus dibandingkan itu harus dievaluasi. Tapi pada prinsipnya mereka bisa memilih gitu ya, Mas Dionesta. Kalau sekarang udah bisa milih, kalau dulu tidak bisa milih, memang dipaksa, tapi sekarang sudah bisa. Nanti dievaluasi di SKK pemerintah gitu. Jadi kembali ini posisi tawarnya seperti apa? Kalau untuk kontrak baru, posisi negara kan lemah. Karena WK baru resikonya masih besar. Jadi ya kontraktor biasanya lebih punya power di situ kan. Untuk kan Pak, kami pengennya kosrek nih, begini term and conditionnya bisa. Tapi kalau untuk kontrak produksi biasanya kan sudah jelas ada hasilnya di situ, resikonya berkurang. Jadi pemerintah jadi tetap usulan dari kontraktor, tapi pemerintah bisa milih, bisa memutuskan harus dari sisi pemerintah ini lebih menguntungkan yang gross split sepertinya udah ini pakai gross split saja seperti itu ya, Mas Yunesta. Mas Santo ada yang ditambahkan? Ya, cukup Pak. Betul. Pak, boleh tanya Pak. Nah, Ya, ini kan tadi untuk sekarang kan boleh milih nih Pak, apakah mau PSG atau gross split untuk skemanya. Nah, mungkin di awal perusahaan memilih PSG mungkin, tapi tiba-tiba bisa nggak Pak ada peraturan baru, terus yang bisa menguntungkan perusahaan, terus perusahaan itu minta berubah gitu Pak? Atau emang kesepakatan itu dari awal sampai akhir nunggu perpanjangan WK atau gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Fikri Haji. Jadi kita itu sudah punya beberapa case ya seperti itu ya. Jadi ada suatu wilayah kerja, ya kan karena ini dia kontraknya lama, otomatis ketika itu dia tanda tangannya pakai PSG cost recovery. Berjalan, kemudian ketika dia mau mengajukan POD, dihitung-hitung oleh mereka, kalau menggunakan PSG cost rec nih, nggak masuk keekonomiannya. Mengapa? Karena kalau menggunakan gross split, itu ada tambahan untuk yang laut dalam. Jadi kebetulan dia lapangannya di laut dalam, kalau pakai PSG cost rec, nah ini nggak ada insentif buat dia. Tapi kalau pakai gross split, itu ada tambahan insentif untuk yang laut dalam seperti itu. Dihitung-hitung malah lebih masuk keekonomiannya dengan menggunakan sistem gross split. Makanya kemudian mereka mengajukan perubahan kontrak gitu ya. Jadi kan kalau ada yang namanya amandemen kontrak ya, ada namanya pernyataan kembali atau perubahan total kontrak lah gitu. Nah, jadi kalau ini kontraknya total berubah karena ngubah skema, otomatis semuanya berubah gitu. Jadi dia tidak amandemen tapi bikin kontrak baru. Masa berlakunya tetap masa berlaku dari kontrak lama ini tinggal menyesuaikan ya, kalau terkait masa berlakunya tidak berubah tapi semua klausulnya itu berubah gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi untuk WK di laut dalam tadi udah ada dua contoh ya, misalnya Eni Ispinggan itu di laut dalam, kemudian ada lapangan Mako Duyung di lokasinya itu dia di Kepulauan Riau, Anambas sana, jauh di laut dalam yang kondisinya susah. Dan ada juga wilayah kerja non konvensional. Jadi kalau non konvensional itu ya Tanjung Enim itu dia kalau menggunakan kosrek dirasa kembali tidak ada insentif, tapi menggunakan gross split ada insentif untuk reservoir non konvensional seperti itu. Makanya dia kemudian mengajukan insentif perubahan kontrak. Ya, memang ada mekanismenya seperti itu, bisa dilakukan kembali. Jadi kesepakatan antara kontraktor dan pemerintah seperti itu. Seperti apa perubahannya? Mas Anto silakan, ada yang ditambahkan? Ya, cukup Pak. Baru kalau ada pertanyaan lagi mungkin Pak Nyok dari Pak Fikri ya tadi. Sudah Pak, tadi Pak. Mungkin sudah terjawab Pak.